Semoga senantiasa duduknya kita di hadal majlis, di tempat duduk ini, di Haflatul Mubarakah insyaallah, artinya bukan hanya sekadar bernilai ibadah, tetapi bernilai pahala. Jadi tujuan taklim kita ini bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban sebagai kaum muslimah atau undangan seorang mas'ul saja begitu. Kita sudah duduk saja mendengarkan tausiah, sudah selesai tausiah pulang. Tidak begitu. Tetapi adalah salah satu bagaimana upaya kita untuk mendapatkan atau mencapai jannahnya Allah itu pertama dengan rasa sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada perintah Allah, Rasul dan Amri. Nah, kalau kita pikirkan bahwa taklim ini perintah siapa, Bu? Coba saya mau tanya. Taklim ini perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ulil amri, yaitu siapa? Mas'ulul ummah, begitu. Maka niatkan semoga taklim ini ketika duduk saya di sini ini Allah memberikan pahala, sehingga Allah akan memberikan nilai hadiah, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita punya niatan, tadi sampaikan oleh Mas Rumah, jangan salah niat. Kita duduk di sini itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi tujuan kita adalah mencapai mardatillah, keriduan Allah, dan untuk mendapat nilai pahala. Seperti itu. Di zaman Rasulullah SAW pun ketika para umatnya banyak, tetapi ada orang yang dia betul-betul sabik naik ke atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga dia yang lemah, ada juga yang turun, dan itu sesuai dengan sunatullah. Dan jangan sampai salah satunya kita adalah orang yang diapkir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan qadarullah, materi di taklim ini masih sekitar ma'rifatuddin. Kita mengenal din, ya, mengenal agama. Sebelum jauh kita melangkah, kita mengenal diri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Jadi barang siapa ingin mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Allahnya. Seperti itu. Nah, tujuan kita taklim itu apa? Bukan hanya untuk taklim saja, berinfak saja. Tidak seperti itu. Jadi kita mengikuti milahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Contoh misalkan Rasulullah menyampaikan bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu kan sebuah miniatur. Salatlah kalian semua wahai sahabatku, wahai umatku, seperti kalian melihat aku dan sahabatku hari ini, kan begitu. Artinya bukan hanya sekedar sholat saja secara ritual, tapi tatanan hidup bagaimana kita berjamaah menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Kita mengenal diri kita dulu. Kita mengenal bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah sebuah sistem yang hak, sebuah sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah dan SAW dan juga para sahabat, diikuti para sahabat, dan berlangsung sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat itu berlanjut. Dan Al-Qurannya pun tidak diganti. Ketika Rasulullah wafat, Al-Qurannya diganti dengan bahasa lain. Tidak, tetap berlaku Al-Quran 30 juz dengan 6.666 ayat dan 114 surat. Tetap seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita, tadi yang sampaikan oleh Mas Rumah, memantaskan diri, ya, memantaskan diri di dalam kehidupan ini. Tujuan kita untuk melaksanakan taklim itu pertama adalah mengikis kebodohan kita. Yang tadinya tidak paham, yang tadinya tidak tahu, menjadi paham dan menjadi tahu. Setelah paham dan tahu, marilah kita mengaplikasikan dalam pengamalan keseharian. Nah, maka kata Allah dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, katakan Muhammad. Jadi hitopnya kepada Nabi Muhammad SAW, umumnya kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini Allah yang berkata, Allah yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kul, katakan, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Huwa, dialah Allah, Allahu Allah, ahadun, satu. Jadi Allah itu satu, tidak ada ilah yang lain terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
bagaimana caranya, bagaimana upayanya kita mengenal Allah dalam kehidupan ini, Allah yang satu itu. Maka di ayat selanjutnya Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jadi semua aspek kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat, gantungkan kepada Allah. Kadang kan kita mah ya memang manusiawi, ketika sebuah ikhtiar kita gagal, kadang kita mah arah-ngarasula kan, terus perasaan teh capek banget ya seperti ini, melaksanakan teh capek banget, sholat juga kayak mulai malas banget karena ngantuk dan segala macam. Nah makanya setelah kita mengenal diri kita, oh tujuannya Allah menciptakan kita itu beribadah, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan kita menggantungkan kehidupannya hanya kepada Allah. Bisanya kita membaca Al-Quran, tidak bisanya kita membaca Al-Quran, nggak usah kita marah kepada pribadi kita masing-masing, tapi introspeksi diri, saya ketidakmampuan ini bagaimana caranya Allah memberikan pahala. Karena dengan hadirnya kita itu akan bernilai pahala, bukan pintarnya yang Allah catat, tetapi nilai ketaatannya dan mendapatkan pahala tersebut. Nah makanya ahwati fillah rahimakumullah, jadi kita harus mampu mengaplikasikan dari taklim sebulan yang kemarin itu, kita ingat, kita review ya, terus aplikasikan dalam sebulan yang akan datang. Ketika taklimnya akan datang tuh nanti materi apa, dan kita tidak akan lupa materi yang kemarin. Oh materi yang kemarin itu berarti harus ketaatan. Ketaatan itu bagaimana caranya untuk mendapat sebuah mardotilah tersebut. Nah disinilah kita harus betul-betul menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita ya, baik itu melalui rezeki, melalui kesedihan kita, melalui apapun, gantungkan kepada Allah ya. Kehidupan kita itu tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, kapan kita akan dibereskan oleh Allah, kan kita tidak paham. Maka insya Allah dengan banyaknya kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, banyaknya kita melaksanakan taklim, banyaknya kita melaksanakan pembacaan Al-Quran dalam satu pekan 1 juz, itu upaya ya. Maka insya Allah dengan kita mengenal Allah, bahwa Allah itu satu, gantungkan segala kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita ibadahi, yang patut kita ibadahi, yang patut kita cari segala kehidupan kita.